Kenapa kamu nanya ini ke aku? Bukannya kemarin kamu bersikeras masih mau menjabat posisi kamu sebagai CEO. Ya, semalaman saya sudah berpikir kalau saya memang belum bisa bekerja secara optimal. Maharatu memang membutuhkan orang yang bisa membawanya keluar dari masa krisis. Ya, saya pergi dulu sama Mirna ke lab ya. Hati-hati ya, Bu. Yaudah, oke. Titip Titip Askara ya. Ntar kalau misalnya bangun, pokoknya kamu nawasin terus ya. Kalau ada apa-apa kabarin kita. Kalau saya nggak bisa telepon Mirna. Oke? Hati-hati ya, Temenin Ibu Bu. dulu Bye, ya. Oma. Dadah. Mbak Rosa udah berangkat. Aku harus segera nyusul Mbak Rosa dan menggagalkan tes labnya. Kita mau ke Ibu Arumi. Ibu mau kemana? Ya berangkat kerja lah, mau kemana lagi? Kamu bikin telat aja deh nanya. Waalaikumsalam. Kira-kira seperti apa ya kondisi Maharatu sekarang? Setelah kejadian meledaknya gudang Maharatu, kerugiannya ditaksir sekitar 1,8 miliar. Hampir separuh jumlah karyawan juga belum mendapatkan gaji bulanan. Maharatu merugi karena belum bisa beroperasi. Sedangkan biaya perbaikan pabrik juga nggak sedikit. Ini benar sih kata Tante Rosa. Kalau kepala sakit, pasti nggak bisa buat mikir. Tante minta kamu jangan memaksakan diri. Kalaupun kamu belum ingat, take your time, ya. Tante mau kamu benar-benar sehat. Biarlah sebentar waktu ini dihandle oleh Deva dulu, ya. Kamu bisa. Aku nggak boleh egois. Dengan kondisi aku yang seperti ini, aku masih belum bisa untuk ngurusin Maharatu. Tapi aku masih ragu sama Devan. Kira-kira dia mampu nggak ya jadi CEO? Biodata Devan. Pengusaha muda yang sudah sukses mengelola bisnis dalam berbagai bidang. Dia juga pernah memenangkan penghargaan sebagai The Best Young CEO of the Year. Pernah masuk dalam salah satu CEO yang paling diincar oleh banyak perusahaan karena prestasinya yang cemerlang. Ternyata dia hebat juga ya. Kayaknya aku harus ubah keputusan aku. Keputusan aku yang kemarin. Kok luka tante makin perih ya? Apa salep itu nggak mempan sama tante ya? Sabar tante, tante kan sakitnya baru tadi. Aku sakit duluan, masih belum sembuh. Aku tetap sabar. Ya itu karena kamu sengaja aku pakein salep expired. Biar lukanya itu nggak sembuh-sembuh. Kalau aku pakai salep kamu juga, ya bakalan terus begini dong. Mau aku olesin lagi nggak sayangnya? Enggak sayang. Salep itu buat Reina aja ya. Biar luka Reina itu cepat sembuh. Kalau tante nggak diobatin juga nggak apa-apa kok. Emang kenapa tante? Soalnya luka Reina itu
harus cepat sembuh daripada tante. Jadi luka tante nggak sembuh juga nggak apa-apa. Pokoknya salep itu buat Rena ya sayang. Gak apa-apa tante, kalau kita bareng-bareng sembuh lebih bagus. Ya, tante. Tante mau kemana? Rena, tante mau pergi ke rumah teman dulu ya. Kaki tante masih sakit. Ya, nggak apa-apa. Kalau sakit kayak gini, tante harus biasakan. Biar cepat sembuh juga. Mau aku temenin? Nggak usah sayang. Kamu di rumah aja ya. Kan kalau kamu belum boleh keluar. Kalau misalnya kamu keluar-keluar terus ketemu lagi orang jahat gimana? Percuma dong kita pindah ke kontrakan ini. Tante takut kenapa-napa kalau kamu keluar. Ya, kamu di rumah aja. Iya dah, aku di rumah aja. Ingat ya, kalau ada yang ketuk-ketuk pintu, jangan dibukain. Ya? Iya tante. Kalau gitu, tante pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati tante. Iya, sayang. Duh, mana sih taksinya? Dari tadi nggak nyampe-nyampe. Bisa-bisa Mbak Rosa udah keburu selesai ngecek darahnya. Ya, halo. Juno, kamu di jalan belum? Saya sudah di jalan. Kamu bisa jemput saya nggak? Soal taksinya yang saya pesan lama banget nih dari tadi. Bisa-bisa saya telat ke labnya. Maaf, Bu Arumi. Kalau saya jemput Bu Arumi dulu, bisa-bisa saya terlambat sampai laboratorium. Yaudah. Yang penting kamu nyampe sana dulu aja, ya? Oke. Wah, mana sih taksi? Pasti mau minta duit lagi. Ya, halo. Maaf, Bu. Mengganggu. Ada apa? Gini, Bu. Tadi saya kan jatuh, terus kaki saya sakit, Bu, kalau dibawa jalan. Tuh kan, pasti ujung-ujungnya minta duit nih. Emangnya kamu jatuh di mana? Kamu jatuh ke jurang? Bukan, Bu. Saya itu jatuh mau matiin meteran listrik. Lagian kamu tuh ada-ada aja sih. Mau matiin meteran segala. Ya, itu kan Rena lagi nonton TV. Nah, terus di TV itu ada berita Rena hilang, Bu. Dan ada nomor telepon yang bisa dihubungin. Ya, saya langsung matiin aja, Bu, aliran listriknya. Biar Rena itu nggak sempet catat nomornya, Bu. Terus, kamu mau minta duit lagi? Ya, kalau Bu Arumi bolehin sih, ya kan lumayan, Bu, untuk ngobatin kaki saya. Nggak ada. Kamu tuh minta duit mulu. Ya udah, kalau Ibu nggak mau transfer lagi ke saya nggak akan tanggung jawab. Kalau seandainya Rena itu balik ke Jakarta. Kenapa Laras ini lama-lama ngeselin ya? Ya udah, saya transfer kamu ntar sorean ya. Soalnya saya lagi ada urusan. Tapi kamu ingat, kamu jaga Rena jangan sampai dia kabur ke Jakarta. Paham kamu? Enggak lah, Bu, nggak bakal sampai lepas. Makanya itu saya harus segera sembuh, Bu. Ya biar saya bisa tetap jaga Rena terus. Si Laras kerjaannya minta duit mulu. Lama-lama duitku bisa habis diporotin sama dia. Awas aja. Kalau bukan karena Rena supaya nggak pulang ke Jakarta, males transfer duit terus sama dia. Bapak tuh di mana sih? Saya lihat di map Bapak tuh muter-muter terus dari tadi. Saya sudah dekat lokasi, Bu. Terus kenapa nggak nyampe-nyampe? Saya bingung. Jalannya semua di portal, Bu. Aduh. Ya, kotor lagi. Nggak mungkin banget nih. Aku ke lab. Apes banget sih. Wah, nggak mungkin banget nih ke lab pakai baju kotor kayak begini.
Maaf, Ibu Arumi. Pak, Bapak tunggu sini sebentar ya. Lah, Ibu mau kemana? Saya mau pulang dulu, mau ganti baju. Aduh, kenapa nggak dari tadi, Bu? Pak, Bapak nggak lihat nih baju saya kotor. Ini juga gara-gara Bapak. Tunggu sini sebentar. Aduh, gimana sih? Oke, semuanya beres. Tinggal dibawa ke kamarnya Elsa. Oke. Ini sarapan buat siapa? Buat kamu, sayang. Kamu mau makan di mana? Mau makan di sini atau mau makan di kamar? Biar aku bawain. Kenapa sih dia selalu repot-repot mau melayani aku? Padahal aku risih kalau dilayani terus kayak gini. Tapi aku juga nggak tega kalau aku nolak sarapan buatan dia. Mau di mana? Di sini aja. Oke. Rotinya, kamu roti ada telur. Atau kamu mau makan nasi? Nggak usah. Ya. Lain kali nggak usah bikinin sarapan kayak gini ya. Memangnya kenapa? Ya kalau mau bikin buat kamu sendiri ya nggak apa-apa. Saya nggak usah. Saya bisa masak sendiri kok. Nggak mau ngerepotin orang aja. Enggak, aku nggak ngerepotin sama sekali. Aku emang mau sarapan. Ya sekalian aja bikin porsinya 2. Buat kamu 1, buat aku 1. Bismillah. Enak rotinya. Aku senang melihat Elsa mau makan sarapan yang aku siapkan. Enak. Aku sengaja cari yang paling bagus buat kamu. Devan, Apa? saya sebenarnya mau menyampaikan hal yang penting. Jangan bilang kamu pengen pisah. Kalau soal itu sih saya bakal pikirin nanti ya. Udahlah, nggak usah dibahas masalah itu. Itu cuma kelintas aja ketakutan aku. Makanya terucap kayak gitu. Ternyata dia sangat takut kehilangan aku. Aku jadi penasaran. Seperti apa sikap aku dulu ke dia. Sampai-sampai dia seperti ini sama aku. Apa yang mau kamu omongin? Apa kamu yakin? Kau mau jadi CEO Maharatu? Untuk menggantikan saya? Kenapa kamu nanya ini ke aku? Bukannya kemarin kamu bersikeras masih mau menjabat posisi kamu sebagai CEO. Ya, semalaman saya sudah berpikir kalau saya memang belum bisa bekerja secara optimal. Maharatu memang membutuhkan orang yang bisa membawanya keluar dari masa krisis.